Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, saudara-saudara. Ini saya posisi lagi melihat tanaman porang ya. Ini sekitar jam setengah 12 siang. Hari Selasa tanggal 2 Juni ya, 2020. Ini di sini saya ini berdiri di sini lagi melihat tanaman porang. Kemarin nanam di bulan 11 ya. Kemudian ini kalau dikatakan gagal ya gagal, tapi nggak 100% gagal. Kenapa? Karena masih bisa kita manfaatkan bibitnya, bibit umbinya ya. Kalau katak di sini cuman dapat berapa kilo, tapi alhamdulillah panas ya saudara. Ini posisi saya di belakang Bandara Raden Intan II ya, Lampung Selatan. Ini posisinya begini nih teman saudara. Nah ini nih, kalau orang pada ketawa nih, itu nanam porang apa nanam rumput katanya ya. Di sini saya cuman sekedar tujuannya berbagi pada saudara teman ya, jangan sampai kedepannya kita nanam seperti ini. Tapi ini ya, alhamdulillah saya bongkar nih segini nih. Ini mau tanam lagi rencana, tapi di dalamnya masih ada nih umbi. Ini cerita dari awal kita tanam bulan 11 2019 ya. Bibitnya umbi mini di sini. Umbi mini nih hasilnya segini. Tuh, paling ini 1 kilo lah. Ya, kayak umbi mini yang isi sekilonya itu sekitar ya 100 lah. 70 sampai 100. Ada yang memang ada yang isi 40, nggak rata ini tempatnya nih. Ini setengah hektar ini saudara. Tuh, subhanallah ya. Di sini tempat menimba ilmu, tempat pengamatan. Semuanya ada nih pada tumbuh tuh. Tuh pada tumbuh tuh. Tuh. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa saya ambil hikmah di kebun ini ya. Ini kemarin memang tergesa-gesa kesannya ya, cara tanamnya tergesa-gesa, tapi bukan berarti kita terlalu menggebu-gebu atau terlalu memaksakan, bukan ya. Ini beberapa hal yang perlu saya bagikan atau sekedar sharing ya pada ya senior, pada petani porang yang ingin baru memulai menanam ya. Inilah tuh, di situ banyak tuh. Jadi singkat cerita aja, hal-hal yang perlu teman-teman ya pikirkan kembali untuk menanam itu, yang pertama bibit ya. Memang yang pokok itu pemilihan bibit ya. Setelah itu penentuan lahannya mau yang di bawah naungan atau yang tidak di naungan. Yang ketiga MDPL. Sebenarnya MDPL itu ya bisa dikatakan berpengaruh ya, memang berpengaruh, tapi di lahan ini berkisar antara ya di bawah 50 mdpl lah. Kemarin tuh lupa berapa ngukurnya ya. Ini saudara, jadi sistem pola tanamnya kemarin itu bekas lahan singkong ya ceritanya. Jadi lahan singkong itu tuh dicabut tuh singkongnya. Nah di situ ada bekas lubang singkong. Nah kita tanpa berpikir panjang ya nggak bisa dikatakan ya itu tadi memaksakan
Jadi bekas singkong itu kita coak. Ini lahan begini nggak digulut nih. Nah itu faktor kesalahannya ya. Jadi bekas singkong itu dicoak, nggak tahu itu ukurannya berapa, rata-rata jaraknya itu seperti ini. Ini banyak nih yang seperti ini nih, banyak yang tumbang juga ya. Kemudian sistem penanamannya, kalau mau pupuk yang pertama kita taruh pupuk di bawah ya saudara, itu mending pakai pupuk yang sudah kering. Itu pengalaman ya, ini sekedar sharing kita pengalaman, bukan berarti sok pintar atau apa ya. Di sini banyak senior dan para master, tapi kita mempunyai pengalaman tersendiri ya, punya ilmu tersendiri, dan ada hikmah yang bisa kita ambil masing-masing karena prosesnya pasti berbeda-beda. Dan yang penting pasti kita ingin tujuan akhir ya, pasti ingin berhasil. Kita sambil neduh. Nah sini, jadi balik lagi tadi ya, pola tanam itu pupuk di bawah tidak direkomendasikan dengan catatan pupuknya harus sudah kering. Tapi kalau nyemplung pupuk di bawah langsung cemplung bibit, itu nggak rekomen. Ini hasilnya seperti ini ya. Yang kedua, orang ini memang kalau di lahan seperti ini, di lahan datar, harus benar-benar digulut. Dan gulutan itu selutut lah, lutut saya 1,5 meter lah paling nggak tingginya ya. Nah itu. Kemudian memang pengaruh, ini saya cerita tentang faktor-faktor kegagalannya seperti apa ya. Bukan ilmu sukses, bukan ya. Tapi di sini bisa kita ambil kiat-kiat kesalahannya. Jangan sampai ya kita lihat kesalahan orang, jangan sampai kita ngikutin jejak itu juga. Kemudian di sini memang faktor curah hujan itu sangat penting. Di lahan ini di bulan 1, bulan 2 tumbuh subur ya. Bulan 2 awal. Nah, menginjak bulan 2 awal sampai bulan 3 di sini tidak turun hujan selama 1 bulan lebih ya. Kalau kata orang itu hujannya digeser karena memang di bandara itu ada proyek ya. Di jalan depan hujan tapi di kebun sini nggak hujan, seperti itu. Tuh kesalahannya. Memang di situ waktu tumbuh dia subur, ketika dia butuh curah hujan dia tidak kena air hujan, jadi mati. Tapi umbinya nggak busuk ya. Ini buktinya tuh, saya bongkar. Ini nggak tahu ini bibit yang seberapa kemarin, tapi rata-rata ya 70 sampai 100 lah isinya, sekilo bibit umbi. Nah kenapa nggak dikocor ya, karena kita lihat modal ya, kos pengeluaran kita sudah banyak di sini. Ini bibit kemarin hampir 1/2 ton karena memang bibitnya nggak rata, tapi rata-rata ya kecil-kecil itu. Nah ini ya saudara, sekedar berbagi pengalaman. Ini di belakang Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan atau Beranti ya. Oke, mungkin untuk para suhu, para master ya, bisa berkomentar di kolom komentar ya, masukan-masukannya untuk supaya apa ya, kedepannya kita itu memang harus dari nol ya. Saya memang dari nol, dari belajar otodidak, tapi alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita ambil di balik semua ini. Harus ya. Jadi kedepannya saya yakin bakalan ya minimal 70-80% ya keberhasilan. Kalau ini bisa dikatakan di bawah 50%. Tapi saya berani jamin ini bumbinya nggak busuk. Karena apa? Karena tertutup sama rumput nih. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Bisa sedekah rumput untuk para pengarit-pengarit yang punya ternak. Itu udah jadiin jalan juga, udah ya.
semua serahin sama Allah. Kita sudah ikhtiar berusaha, udah berdoa, hasilnya seperti ini ya. Rencana Allah ke depan pasti lebih baik. Oke. Saudara, ya mungkin sekedar kita berbagi ya. Hanya itu ya pengalaman-pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke saudara, khususnya untuk petani yang baru memulai nanam. Kita pikirkan ketinggiannya juga, terus pola tanamnya. Nggak bisa terus waktu tanam itu memang porang ini harus benar-benar tepat. Supaya apa? Supaya umur tanaman porang ini lebih maksimal. Karena ini mati di tunas rata-rata tunas 2, tunas 3 ya. Karena memang asupan air juga kurang di sini. Jadi kering. Di sini mayoritas banyak yang gagal, yang petani baru, yang bareng nanam ini di lahan ini. Ada teman juga, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa diharapkan ke depannya ya. Ini makin menjadi motivasi ke depan, penyemangat lah. Dari sini kita nggak mundur, terus gempur untuk tujuan kita bersama-sama, khususnya petani porang Lampung dan seluruh Indonesia ya. Ini kalau diberhenti harus lihat, nggak bisa asal-asal tanam. Insya Allah ke depan bakal ada teduhan di sini untuk ya neduhin tanaman porang ini. Begitu. Ya, saudara sekalian ya. Ini mungkin sudah mau waktu zuhur ya. Jadi perjalanan dari Bandar Lampung ke sini kalau pakai motor ya sekitar 30 menit lah ini di belakang bandara ya. Jadi itu tadi kita bisa ambil hikmah, bisa ambil kesimpulan. Karena di tempat memang hidup orang itu ditanam pasti hidup, cuman kita harus intensif merawatnya dan apa ya, memang butuh setiap proses pasti ada pengorbanannya dan hasil tiap orang pasti berbeda-beda. Kita bisa ambil hikmah yang tadi sudah saya utarakan, itulah dari poin pembibitan, penggulutan, sistem tanamnya, ada yang pupuk di bawah, ada yang pupuk di atas ya. Kalau ini pupuk di bawah nih, terus terang di lahan ini pupuk di bawah dan pupuknya itu langsung karena nggak ditutupin tanah, jadi dia lembab panas, jadinya ada yang busuk ada yang enggak. Tapi alhamdulillah kalau untuk busuknya itu masih 60%, ini nggak busuk di lahan setengah hektar ini. Ini kenapa nggak tumbuh? Karena memang bulan 1 bulan 2 itu panas di sini, kemarau basah, sebulan nggak hujan, jadi mati pohonnya. Giliran waktu dorman ya tumbuh subur malah nih, rata-rata udah ngerebung malah. Aneh makanya di sini. Ini bisa kita ambil hikmah semuanya ya, saudara. Oke, untuk para senior bisa berkomentar di kolom komentar masukannya ya. Para suhu petani porang ya khususnya. Oke, sekian dari saya. Tetap dukung channel saya dengan cara like dan subscribe. Oke, karena semua itu gratis dan kita selalu berbagi tujuannya. Itu aja. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.